Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Luwung Gede 2 dan yang terhormat Dewan Guru SD Negeri Luwung Gede 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas modul 1.4. Yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu ada banyak nih Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi maksudnya apa? Perubahan paradigma belajar itu berarti merubah paradigma yang terdahulu menjadi paradigma yang baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada banyak. Di antaranya adalah nanti tak jelasin di slide yang berikutnya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Jadi pembelajaran paradigma baru itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 5 ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan dan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah mandiri, terus bernalar kritis dan seterusnya, bergotong royong. Nah, selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Aslinya itu guru tidak penuh harus mengontrol siswa, itu nggak boleh aslinya. Karena apa? Siswa juga butuh kebebasan. Jadi jangan dikekang siswa itu aslinya ya. Kenapa? Siswa itu berbeda-beda karakternya. Nih, dilihat dari tabel mengubah paradigma. Yang dulu stimulus responnya dulu itu realitasnya kebutuhan kita adalah sama. Padahal pemikiran kebutuhan kita sama itu aslinya salah. Kenapa? Karena manusia itu kebutuhannya berbeda-beda dari si A dan si B. Jangankan si A dan si B yang beda orang tua, anak kembar saja biasanya beda pemikiran gitu. Nah, selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Itu padahal tidak. Karena apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi biasanya guru-guru itu berpikirnya apa? Kita itu harus bisa berubah siswa kita agar bisa kayak kita sendiri. Itu kadang-kadang nggak bisa. Kenapa? Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita yang bisa berusaha memandang siswa kita kayak gimana, sikap siswa sebenarnya. Tuh seperti itu. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semua perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan. Karena semua perilaku pasti ada tujuannya. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah belajar yang mengacu pada nilai-nilai yang seperti tanggung jawab. Disiplin positif. Nah, dilihat di sini. Profil pelajar Pancasila, saya mencontohkan 3 dari institusi atau organisasi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Ini harus sudah hafal semua pasti guru-guru. Karena profil pelajar Pancasila adalah ya pendidikan. Selanjutnya, nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh, nih contohnya
bertahan hidup. Manusia kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dengan cara apa? Yang pertama adalah pasti untuk bertahan hidup adanya butuh makan, terus pakaian dan tempat tinggal, ya, minum itu. Nah, siswa kebutuhannya apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi guru juga harus mengasih kasih sayang kepada para muridnya. Dan yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap. Siswa itu juga biasanya pengen dianggap sebagai muridnya. Makanya kan biasanya siswa itu pengen selalu menonjol, ya kan, pengen selalu menonjol ke gurunya. Yang keempat adalah kebebasan seperti mandiri. Terus yang kelima kesenangan, karena siswa itu senangnya yang humor atau sering bermain, apalagi kelas rendah ibu, kayak kelas 1, kelas 2, ya itu ya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama adalah intrinsik dan yang kedua adalah intrinsik. Kalau intrinsik berarti dari luar. Nah, manusia itu bermotivasi yang pertama dari ekstrinsik, itu dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa disiplin kalau dilihat dari ekstrinsiknya itu takut dengan hukuman, itu baru dari luar. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi siswa yang biasanya untuk motivasi berarti kan pengen dipuji oleh guru, ya kan. Contoh ada si A berangkat pagi. Nah itu kalau dilihat dari ekstrinsiknya berarti si siswa pengen dipuji dari guru, dari orang lain. Tapi kalau dilihat dari intrinsik berarti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan berarti kalau dilihat dari intrinsik, motivasi perilaku manusia adalah untuk dirinya sendiri, percaya diri, timbul percaya diri. Nah seperti itu. Nah di sini ada 3 kategori. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman contohnya tidak perencana atau tiba-tiba. Biasanya guru kalau menghukum anak pasti kan sudah berpikirkan langsung tiba-tiba mau dihukum ini, mau dihukum itu. Nah seperti itu. Tetapi kalau konsekuensinya itu masih terencana, disepakati oleh peraturan. Terus restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biasanya kayak di sidang tuh, itu namanya restitusi. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Menghukum biasanya guru kalau ada siswa yang salah langsung dihukum, tidak diinterogasi dulu. Contohnya ini, hormat pada guru selama 1 jam jika ada siswa yang nakal atau siswa yang bermasalah. Sedangkan yang membuat merasa bersalah, guru yang menguasai ini, jadi guru tidak pernah menghukum, tapi menanyakan. Biar apa? Biar anak itu merasa, oh ya saya itu ternyata salah, seperti itu, ya kan? Nah berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu contoh perkataannya. Dan yang ketiga, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi ia juga bagus seperti manajer, menanyakan ke siswa salahnya apa. Nah siswa itu harus dijawab sendiri. Yang keempat, nah sekarang saya tanya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol apa? Bapak ibu, kan tadi kan ada
Posisi contoh yang ini, nanti kalau kita ulangi. Ada pemukul, ada membuat merasa salah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini contoh misalkan pemukul, berarti kan guru menghukum kan. Dan yang kedua membuat merasa salah, berarti guru berusaha untuk bahwa siswa itu merasa salah. Jadi ditanya biar si siswa itu merasa bersalah pada guru tuh, seperti itu. Ya dicecar terus, betul. Nah kalau manajer berarti kayak interogasi, jadi ditakoni terus salah apa, seperti itu ya. Nah sekarang saya kecewa sekali dengan kamu, itu berarti apa? Apa? Teman. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu kan berarti kan kata-kata ungkapan kecewa kan? Berarti bahasanya kayak guru itu kecewa dengan kamu, berarti saya kecewa dengan kelakuanmu itu loh. Nah itu berteman apa? Yang ini membuat merasa bersalah. Coba kan berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu, ya kan? Berarti kan termasuk membuat merasa bersalah ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu apa? Jadi kan seolah-olah langsung menyalahkan siswa tersebut, ya kan? Pemukul, ya betul pemukul. Kenapa? Gurunya langsung egois, langsung nyalahkan. Kamu salah, seperti itu. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Itu apa nanti? Manajer, iya betul. Coba dilihat dari sininya. Yang ini, ya betul. Bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Berarti sama seperti yang ini ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah ini berarti guru sebagai manajer. Nah jadi Bapak Ibu tahu sendiri saya itu sebagai apa. Ayolah lakukan dengan Bapak Ibu ya. Ini apa berarti? Ayo, posisi apakah aku jika Bapak Ibu menemukan siswa yang bermasalah, terus ngomong ayolah lakukan dengan Bapak Ibu ya. Berarti apa? Apa? Ya betul, teman. Berarti kan kita harus mengenal itu dulu siswanya. Betul, berarti guru sebagai teman siswa. Tuh. Jadi Bapak bisa pilih 5 orang itu yang pas itu yang mana, ya kan? Nah itu. Terus kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa itu? Apa Pak? Hah? Hukuman. Oh, hukuman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerti. Ya betul, berarti ini kan kayak ngancam ya. Iya, berarti hukuman termasuknya karena mengancam siswa. Ya. Terus keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bedanya apa keyakinan dan peraturan? Bedanya apa keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan biasanya kesepakatan bersama, itu keyakinan. Tapi kalau peraturan sudah ada dari peraturannya. Contoh peraturan sekolah, berarti siswa nggak tahu kan? Kalau sudah ada peraturannya. Tapi kalau keyakinan kelas, berarti kesepakatan bersama dalam satu kelas ini. Itu bedanya keyakinan. Jadi yang enak itu pakainya keyakinan kelas. Kenapa? Kesepakatan bersama. Siswa pengennya apa? Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa menyatakan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya jangan didorong berbicara saat guru mengajar. Jangan kata-kata itu, tapi dirubah menjadi
Apa Pak Ali? Yang positif saja, jangan negatif. Iya, berarti kalau misalkan dilarang buang sampah sembarangan, berarti positifnya jagalah kebersihan. Iya Pak Ali, betul. Betul seperti itu. Dan dirubah. Jangan kata-kata dilarang, ya. Misalkan lagi dilarang terlambat, berarti kata positifnya apa? Berangkat lebih pagi. Nah, berangkat lebih pagi atau tepat waktu, seperti itu. Paham ya? Terus sesuai dengan sedikit saja kalau udah diingat. Yang kelas jangan berulang-ulang, berulang-ulang nggak usah, tapi harus sedikit tapi gampang diingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan saat membuat TKN kelas. Jadi kelas ini dilibatkan semua anak-anaknya, jangan hanya 5 orang atau 10 orang, tapi semua berpendapat pengen apa keyakinan kelas kita ini. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya segitiga restitusi. Ini yang paling buffer adalah Pak Ali aslinya. Ya Pak Ali ya. Karena sudah terjun langsung dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua menanyakan keyakinan, evaluasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan. Contoh, tuh, ini kata-kata dalam menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau cari siapa yang salah. Nah, kata-kata ini biasanya untuk kayak mengundang siswa yang bermasalah tuh. Misalnya siswa menyontek atau siswa bertengkar. Makanya ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan, berarti kata-katanya ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan seterusnya, ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan, bisa menanyakan keyakinan kelas yang tadi dibuat, ya, bisa dengan nilai-nilai yang disepakati, itu bisa. Di sini contohnya ada. Ini dokumentasi saya pada saat membuat keyakinan kelas di kelas 6. Ini saya akan mencontohkan praktek segitiga restitusi. Kalau nggak tahu benar apa salah, untuk beli lagi Bapak Ibu. Ya, kok nggak bisa diputar sih? Nah, itu loh. Gimana? Nggak ada sinyalnya. Gimana? Oh, video yang asli dibuat. Nanti lo. Iya, kayaknya sinyalnya. Di sini aja. Iya, sudah.
Nah dulu ya Bu, ini sinyalnya susah. Iya betul. Slow weekend. Iya. Slow weekend. Slow aja. Beda men. Ya, halo. Sinyal nih ya. Iya, sinyal. Puput nih. Nih dilihat. Coba ceritakan tentang ini mana? Oh, gitu. Jadi apa yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna ya kan ya. Itu yang patut juga bagus karena dia tidak bisa namanya salah sendiri. Ya, apa? Terus kenapa kamu bisa menyangka? Terus untuk depannya pada saat ujian kamu harus gimana? Bagus, kamu senang dan aku kalian senang ya. Ya, sama-sama. Nah, itu contoh restitusi ya, segitiga restitusi untuk kayak menginterogasi siswa yang salah dengan cara seperti itu. Nah, kalau seperti itu baru tanggapan dari siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan segitiga restitusi, perasaan saya senang dan lega karena saya mendapatkan saran dan masukan dari guru bagaimana mengatasi masalah yang saya alami, dan saya akan merasa terbantu bagaimana kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Jadi nanti Bapak Ibu kalau ada siswa yang bermasalah, caranya seperti itu. Ya, nanti dicoba di kelas masing-masing kalau ada siswa yang salah, dicoba seperti itu, berhasil apa tidak? Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang menanyakan tidak? Kalau tidak, saya tutup. Upaya gimana Bu? Setelah kemarin tadi lihat video, upaya apa yang diambil dari jenengan setelah menyampaikan ke anak? Paling bisa menjawab nggak Paling? Hah? Maksudnya solusi dari tadi. Tadi kan sudah Pak memberikan solusi. Tadi yang sudah disampaikan di video Bu, menurut saya ini sudah jelas. Pak Hasbi tadi menggunakan tiga tahapan pada tiga. Jadi tadi yang terakhir adalah testimoni yang dikeluarkan oleh Bahtiar atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dalam strategi itu Bu, kalau menurut saya sudah lengkap, sudah oke. Ya, jadi solusinya ya seperti itu, kita sebagai guru menerapkan di kelas sebaiknya menggunakan segitiga restitusi tanpa menyalahkan muridnya dulu, seperti itu maksudnya. Paham ini? Seperti itu Pak Hasbi kalau pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Ali. Jadi intinya kalau mau ini kan ada namanya segitiga restitusi. Jadi memakai tiga segitiga itu, yang pertama kan masalah identitas. Tadi saya tanya seperti ini, dari sini Bapak Ibu tinggal pilih yang mana yang lebih tepat dengan sesuatu tersebut, ya kan? Nah ini kan tadi kan saya makanya ini manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Makanya ini boleh dengan ini bermasalah itu
Kalau ibu mau pakai yang mana? Ini ada sampainya sudah. Dan yang kedua kan tadi, nah validasi tindakan yang salah. Nah ini berarti tidak milih lagi, bisa menyuruh sesuatu, mencontohkan kronologinya bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Misalkan ada anak berantem, ditanya validasi tindakannya, gimana kenapa bisa bertengkar, kan seperti itu. Dengan cara ini terserah mau yang mana. Iya kan gini Pak, validasinya. Kenapa mencontoh, kalau salah kan apa? Dijelaskan seperti itu. Dan yang ketiga selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Setelah tahu permasalahannya, nah baru ditanya keyakinannya bagaimana. Seperti itu. Ini Bu. Nih. Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada cukup, kita tutup. Ya, cukup. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.